Managers, Mata Najib viewers, pandemi corona baru ini memang telah mengubah wajah bumi kita. Banyak sendi-sendi kehidupan kita yang berubah, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga ibadah dan perayaan berbagai acara keagamaan. Setiap hari kita selalu disuguhi perkembangan terkini tentang korban kasus ini. Bahkan tak luput juga video Mata Najib sebelumnya membahas tentang ini. Tapi, apakah corona selalu tentang kabar buruk? Tentu, banyak sisi lain dari situasi ini yang justru bersifat positif. Simak obrolan Najib dengan teman-teman dari Sampurna School of Education sesaat lagi. Oke, sekarang nih aku pengen tanya ke kalian. Jadi kan selama masa-masa karantina begini kan nggak boleh keluar nih ya. Nah, ada nggak sih kegiatan yang selama ini mungkin cuma jadi wacana, nggak pernah kalian kerjakan, tapi berkat kejadian seperti ini akhirnya jadi terlaksana gitu? Aku ada. Apa tuan? Memasak. Tadinya kan dikit-dikit beli, dikit-dikit beli. Kemudian kan dengan adanya corona ini, jadi kan khawatir ya. Kalau mau beli makanan, takutnya nggak bersih lah. Atau tingkat higienitasnya tuh kurang lah gitu loh. Jadi bela-belain pagi-pagi ke pasar, terus kemudian kalau ada waktu dikit, masak. Kalau masak memang sering masak sendiri. Tapi yang sekarang itu yang jauh lebih, oke lah hari ini harus dieksekusi gitu. Selama udah 2 minggu ini di rumah aja. Jadi biasanya itu kan beli cabai di Asian Store. Sekarang kan mau ke Asian Store tuh susah karena jauh juga. Sebenarnya masih bisa karena di sini belum lockdown yang benar-benar diketat dan dijaga kepolisian atau militer. Tapi aku sekarang lagi seneng nanam. Jadi berkebun di rumah aja gitu. Jadi sekarang itu si biji cabai itu kan masih sisa tuh. Si biji cabai yang aku pernah beli di Asian Store. Jadi sekarang itu ditanam di rumah sendiri aja. Sekarang udah lumayan. Bahkan bisa sampai 30 pohon gitu. Jadi selama 2 minggu sekarang udah punya pohon cabai sendiri gitu. Jadi berharap ya siapa tahu bisa jadi bandar cabai gitu ya. Oke, jadi Cabai lockdown mahal di Norway. itu artinya bergeser ya. Lockdown itu jadi lauk daun ya. Iya, lauk daun. Lockdown. Terus, iya, lauk daun. Terus aku tuh kan sukanya ngelukis dan memang kerjaan di sekolah juga selama ngasisten itu ngasisten guru kita lebih ke bagian artnya gimana. Dan mau beli kayak kanvas itu kan nggak keburu karena udah diem di rumah aja gitu. Akhirnya aku ambil batu-batu di pinggiran kali. Ya udahlah aku akan lukis di batu aja. Jadi sekarang ngerjainnya seperti itu. Jadi menggunakan apa yang ada aja gitu di sekitar lingkungan kita yang bikin kita lebih seneng gitu dan lebih hemat energi sih dan hemat biaya. Bisa ditunjukin nggak ya? batu yang udah dilukis itu? Jadi baru kemarin tuh kayak gini. Jadi si batunya tuh kosong kayak gini. Jadi di belakangnya aku gambarin kayak gini. Terus ini ada yang kayak gini. Terus jadi belakangnya bikin rumah kayak gitu. Jadi ini buat kalian yang kayaknya tuh boring banget. Terus kalau beli kanvas kan mahal ya. Udahlah pokoknya kalian ambil batu. Di Indonesia kan banyak banget tuh batu. Udah kalian koleksi batu aja. Gitu. Kalau mau belanja kayak gini keluarnya barengan gitu. Karena biasanya kita nggak pernah keluar bareng, jarang banget. Karena yang satu terbang, yang satu on ground, yang satu terbang, yang satu on ground, jadi nggak pernah bareng bertiga. Baru kali inilah kita bareng. Jadi apa ya? Ada hikmah kebersamaan ya. Iya. Hikmah kebersamaan gitu ya, Gen. Terus nggak pernah masak bareng kan jarang masak bareng. Kalau misalnya udah landing juga udah capek, paling delivery atau masak seadanya lah. Kalau sekarang kita ya masak bareng, apa-apa bareng. Yang tadinya jarang ketemu, karena nggak pernah di rumah tuh nggak pernah lebih dari 2 hari kan. Misalnya habis terbang, tidur,
Jadi jarang berinteraksi ya, baru sekarang inilah bagusnya kita pertemanannya jadi lebih dekat selama lockdown. Gue kayak baru selesai denial sih, cuman gue jadi kayak bener-bener nanya sama diri gue sendiri kayak apa sih yang paling penting yang perlu gue capai dalam let's say seminggu ke depan atau sebulan ke depan gitu loh. Jadi kayak berusaha untuk ya udahlah hidup gak usah muluk-muluk, kayak gue bisa bertahan one day at a time, gak gila aja selama gue nggak bisa keluar dari rumah, ini udah bersyukur banget. Terus gue jadi sempet ini sih ngerapiin blog, kayak itu udah aduh wacana dari zaman kapan, kayak yang sebelum ke US harus dibenerin, kayak yang ini udah mau lulus nih tinggal 2 bulan lagi, baru setengah jalan lah, itu baru keurus kayak yang karena jadi ada waktu gitu kan. Terus nih berikutnya kalau WFH gini, buat kita yang biasa kerja dalam situasi yang kayak biasanya datang, terus mandi dulu, pakai pakaian rapi dulu, atau pokoknya suasananya kondisi gitu kan ya, itu kan kerjanya jadi produktif. Nah, sedangkan kalau kayak gini itu kan, misalnya aku aja nih kan di belakang nih kasur nih ya kan, jadi dikit-dikit tuh pengennya rebahan gitu kan. Nah, kalian punya tips nggak sih biar tetap produktif selama WFH ini, atau mungkin learning from home, working from home, dan sebagainya gitu? Gue tetap dress up di Jeep. Gue nggak bisa ngerjain tugas pakai baju tidur. Gue tetap harus makan kayak yang udah kayak robot aja, udah kayak yang, karena tiap hari gue emang kayak robot, jadi kayak yang makan harus jam segini, gue harus sarapan, kayak yang gue ada meal prep gitu. Itu semua gue lakuin. Gue tetap dandan kayak meskipun kayak di rumah sampai kadang-kadang tuh bingung kayak yang cuman ganti baju doang, cuman bajunya kayak dipakai seharian tuh kayak ya udahlah ganti, besok ganti suasana lagi, karena emang biasanya per hari juga ganti gitu kan. Itu salah satu cara gue gimana gue ini. Terus sampai kan gue muter-muter di sini aja ya, jadi kayak gue berusaha untuk makan nggak di kamar, karena kayak badan gue bingung banget ini ngebedain gue makan, karena gue udah nggak ngerjain tugas di tempat tidur sih, karena emang kayak gue sempat susah tidur, jadi gue harus ngebedain supaya badan gue kalau nyentuh kasur ya emang benar itu buat tidur gitu. Sedangkan kalau meja belajar itu biasanya dipakai buat makan juga, buat nonton juga, buat segala macam kan. Wah itu kacau banget. Jadi kayak yang kalau nonton gue duduk di bawah, terus kayak kalau makan gue keluar, jadi ada ruang tamu kan di bawah, makan di bawah, habis itu kayak meja belajar dipakai buat belajar. Itu sih, sama matiin handphone. Aduh beneran parah. Itu kayak udah satu dapat info kayak pas kapan gue baca Twitter orang dia kayak ngurusin kakak iparnya yang kayak nggak diurus gitu di rumah sakit. Itu tuh kayak bikin gue melankoli, makanya kayak gue jadi sedih apa segala macem dan khawatir kayak tiba-tiba gimana kalau orang tua gue kena apa segala macem. Itu mempengaruhi banget dan bikin gue jadi depresi banget pada saat itu. Cuman kayak yang oke, gue nggak perlu cemas mengkhawatirkan sesuatu yang belum kejadian gitu, dan jangan sampai itu jadi justru kayak kadang-kadang kalau lo terlalu mikirin sesuatu kan malah itu yang jadi kejadian ya. Itu jadi kayak berusaha untuk positif itu sih. Jadi bikin nih maaf ya, gue bikin kalender manual. Wow. Kalender gue udah nggak pakai Outlook lagi karena biasanya pakai ada reminder karena emang mesti pindah gedung kan segala macam. Sekarang nggak manual, udah semua teknologi terlalu banyak gitu. Orang pakai komputer aja masih harus matiin notification segala macam. Kalau nggak belajar gitu sih. Kalau dari aku sih, kalian harus punya yang namanya schedule yang jelas. Pokoknya kalian tulisin aja hari ini mau ngapain aja gitu. Jadi sehari sebelumnya itu kalian udah bikin perencanaan deh. Pokoknya jangan sampai karena udah lockdown, terus kita bisa kerjanya nanti deh online kayak gitu. Terus bangunnya siang gitu kan ya. Tapi kayaknya pokoknya kalian harus bikin yang namanya jadwal dulu. Semuanya dibikin jadwal. Jam segini mau ngapain, jam segini harus ngapain gitu. Dan itu kayak mau masih memforsir diri kalian sendiri buat terstruktur gitu. Karena ketika nanti kalian kembali lagi, khawatirnya yang tadinya biasa bangun pagi, terus ketika lockdown bangunnya siang, itu ketika diharuskan bangun pagi lagi, kalian lebih berat. Itu godaannya lebih berat sih. Intinya tetap kita pasang target dalam sehari itu harus selesai ngapain aja gitu ya, dan patuhi schedule itu juga ya.
Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir buat semua nih. Mungkin harapannya atau pesan-pesan buat managers atau mata najib viewers yang menonton video ini terkait dengan wabah yang sedang terjadi ini. Kalau dari saya ya, sebagai warga Indonesia yang baik dan patuh, ya, menurut saya sih sebaiknya kita ikutin saja peraturan atau kebijakan yang sudah diberikan oleh pemerintah ya. Kita tetap aja di rumah, stay at home. Yang bekerja di rumah juga ikutin saja. Kurangi keluar kalau memang tidak perlu-perlu sekali gitu. Jangan mudik. Tenang, gue nggak mudik. Gue nggak mudik, tenang. Gue nggak mudik. Get, gak bisa mudik, gak ada pesawat yang bawa kita, Get. Gue aja nggak mudik. Kali ini nyokapku tuh yang tadinya meminta aku pulang kampung tiap tahun ini dia mengharapkan aku tuh tidak kembali. Sedih kan? Udah duluan nggak mudik, Jepi kemarin sendirian di kos, makan Indomie lagi. Oh, Berasa banget. Ngenes itu. Pengen denger yang dari Belgia dong? Kalau buat aku ya, kalau dari aku sih, you are not alone. If you feel that you are suffering, we all are suffering. So we are suffering together. And at this point, menurutku yang paling penting untuk tetap menjaga mental health, karena physical health masih bisa di-maintain dengan makanan, dengan minuman yang sehat, segala macam. Tapi kalau untuk sekarang, kayaknya semua orang sedang diuji juga untuk mental health-nya, bagaimana to keep our brain and mind sane enough to face this problem together. Iya, it might take a while. Gue sempat mikir kan kayak oke nih, tiba-tiba amazingly ya ada scientist yang bisa nemuin vaksinnya gitu kan. Keadaan nggak bakal bisa kayak langsung berubah dalam 24 jam ke 180 derajat ke keadaan sebelum corona kan. Jadi kayak making this as a new normal itu kayak mindset yang perlu dibangun banget, dan pastiin juga ada orang-orang yang bisa diajak ngobrol dan nggak dalam keadaan yang denial atau ignorant juga, dan coba stay healthy deh, beneran. Gue nggak tahu caranya gimana, tiap orang beda-beda, tapi coba berusaha, itu nggak cuman physically tapi mentally juga gitu. Dari aku lebih kita tenggang rasa aja ya. Jadi lebih tenggang rasa buat ke orang lain dan tenggang rasa ke diri kita sendiri gitu. Membaca berita pun harus lebih disortir lagi, karena mengurangi stres di kita itu bisa menambah imun kita gitu, lebih bahagia. Jadi kalau baca informasi atau berita pun kalian harus lebih hati-hati. Terus gak usah setiap hari, tapi baca saat butuh gitu. Karena kalau baca setiap hari bisa-bisa kita stres nih gitu. Buat orang-orang yang lebih stres gitu, lebih dikurangi aja gitu. terakhir dari saya ya, dari aku. Satu aja sih, bersabar. Semua ini pasti berlalu. Sabar. Ya. Kayak punya banyak planning yang pasti nggak sesuai itu kecewa sih awal-awalnya, sedih atau apa gitu. Tapi ya udah sabar aja dulu. Pasti akan membaik kok. Ini nggak selamanya kayak gitu. Ada satu lagi pesan nih dari Tante Pipin. Oh iya, kenapa? Makan yang sehat. Karena kalau kamu gendut masih bisa kurus, tapi kalau kamu mati udah nggak bisa hidup lagi, tau nggak? Iya, betul. Love banget Tante Pipin. Tante Sisil ada pesan-pesan juga nggak Tante Sisil? Gak ada Tante Sisil. Stop going to mall, Tante Sisil. Oke, thank you banget teman-teman udah meluangkan waktunya. Jadi ini sekaligus kita reunian mini ya kan, kita juga udah lama nggak kumpul physically ya kan. Semoga wabah ini cepat berlalu dan kita semua diberikan kesehatan selalu. Amin. Oke, managers, thank you juga udah menonton. Tetap jaga kesehatan baik fisik maupun mental. Jangan lupa untuk komen di bawah ini dan juga untuk klik like, share, dan subscribe.